Oke, kali ini kita akan ngebahas seputar relay kaki 4 ataupun bendix starter ya, kalau teman-teman tahu, ataupun switch starter yang cara kerjanya sama. Kenapa kita bahas? Karena biasanya teman-teman yang suka menggunakan variasi, yaitu lampu variasi ataupun klakson ya. Kalau klaksonnya udah nggak standar lagi, udah ganti yang lebih besar lagi, biasanya membutuhkan relay. Oke, jadi kita jelaskan dulu kenapa kita harus memakai relay. Karena biasanya kalau teman-teman sudah mengganti klakson yang lebih besar ataupun klakson seperti klakson keong ya, ataupun variasi yang lain-lainnya, di klakson tersebut kita harus membutuhkan arus yang lebih besar karena biasanya kalau di bawaan sepeda motor, kabel yang nempel 2 buah di klakson ini ya, itu kan arus positifnya sudah terbagi ya guys ya, sudah terbagi ke lampu sen, switch rem ataupun indikator-indikator yang ada di speedo ya, seperti gigi netral ataupun ya, lain sebagainya lah. Makanya arusnya jadi nggak stabil, yang semestinya klakson ini bisa suaranya bisa maksimal, itu nggak akan maksimal. Nah, maka dibutuhkanlah arus yang lebih stabil, makanya kita harus tarik kabel langsung, kabel positif langsung dari aki ya. Jadi positif aki itu kita tarik kabel panjang langsung menuju ke sini. Nah, makanya dibutuhkan relay ini sebagai pemutus arus antara kabel ini tadi ya, yang kita jumper panjang langsung ke positif aki. Karena kalau kita tidak pakai ini, kita mengontrolnya juga nggak bisa, karena kan ini sudah langsung, negatif juga pasti langsung ya. Bisa aja ini dari saklar, cuman kan nanti apinya akan standby terus di klakson ini ya, dan itu bisa membuat tekor aki juga sih ya. Makanya dibutuhkan pemutus arus, dan di kontak off pun klakson bisa bunyi kalau nggak kita gunakan relay, karena kan kita ngambil jalur kabel yang langsung dari aki. Nah, kalau kita ngambil yang sudah keluar kontak itu udah tercabang-cabang ya guys ya, makanya membuat arus klakson ini nggak stabil nantinya ketika kita sudah mengganti klakson yang lebih besar. Jadi di sini kita akan buatkan dulu skemanya ya. Ini udah kita buat skemanya dan saya jelaskan dulu. Nanti penjelasan rincinya sembari penjelasannya berjalan ya guys ya. Jadi saya jelaskan dulu, ini di balik relaynya nanti teman-teman akan melihat ada angka ya, masing-masing angka. Nah, di bagian belakang sini ya. Nah, di sini kan ada kelihatan angkanya 87, 30, 86 dan 85 ya di sini ya. Nah, seperti di skema saya gambarkan seperti itu angka-angkanya. Jadi saya jelaskan dulu, nanti sembari berjalan ya penjelasan rincinya. Jadi ini ada angka 30, 87, 85 dan 86. Jadi yang angka 30 ini berasal dari positif aki, jadi api ya, bukan massa ya. Api dari aki yang kita jumper langsung kabel. Jadi kabel kita tempelkan di positif, lalu kita masukkan di angka 30 di relay. Nah, paham ya? Dan 87 ini arus positif yang dari aki tadi. Jadi aki positif ini akan masuk di angka 30 dan keluarnya di angka 87. Dan ini nanti keluar dari 87 ini yang akan masuk ke klakson ataupun ke lampu ya, kalau teman-teman mau pakai lampu variasi ataupun klakson. Jadi saya contohkan aja di klakson. Jadi kan nanti klakson akan ada positif dan negatif ya biasanya ya, pasti itu ya. Akan ada dua seperti ini, dua soket yang masuk ya. Nah, ini kan positif dan negatif, ini bebas yang mana aja bisa. Jadi relay ini yang kita ambil kabelnya hanya satu ya guys ya. Jadi yang Stop. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya gengs. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Dalam hitungan ketiga, kita akan mulai lagi videonya. Siap, 3, and play. 87 ini. Nah, ini yang kita ambil hanya satu, bukan dua. Jadi yang sebelahnya ini nanti akan kita jelaskan lagi ya. Jadi ini nggak ngambil jalur dari relay ini. Jadi hanya satu ini, dan ini berupa api ya, api positif bukan negatif. Sekali lagi saya ingatkan, ini berupa api positif. Nah, ingat, bukan api negatif.
Dan selanjutnya di sini ada angka 85 dan 86. Jadi 85 dan 86 ini yaitu arus positif dan negatif ya, ataupun sebaliknya bisa ditukar-tukar. Fungsi dari 85 dan 86 ini untuk menghubungkan antara 30 ini dan 87. Jadi intinya api masuk itu berawal dari 30 tadi ya, yang dari aki. Nah, ketika ini belum diberi arus, ini 87 ini nggak akan timbul api ya, jadi nggak akan terhubung 30 dan 87 ini. Jadi ini masih nol, belum ada api. Nah, ketika ini sudah diberi arus positif dan negatif, relay ini akan menyatukan antara angka 30 dan 87. Makanya di sini mulai ada api positif ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kenapa saya tuliskan positif ataupun garis miring negatif? Karena ini bisa saling tukar. Ini mau diberi arus negatif bisa, arus positif bisa, dan begitupun sebaliknya ya. Jadi yang 86 juga positif bisa, negatif bisa. Dan yang 85 dan 86 ini biasanya diambil dari kabel yang 2 buah bawaan motor yang masuk ke klakson. Nah, yang klakson ini kan ada 2 kabel. Nah, 2 kabel ini yang kita masukin di 85 dan 86. Jadi bebas ditukar mau di mana aja. Karena kan yang kabel klakson yang 2 tadi mengandung arus positif dan negatif, entah itu positifnya yang standby ataupun negatifnya ya. Jadi kalau di Yamaha, kabel orinya ya, kabel ori yang masuk klakson ini kan yang standby itu arus positif ya. Jadi arus positif itu udah ada apinya, sedangkan yang negatifnya itu terhubung dengan saklar. Jadi saklar dipencet baru dia memberikan arus negatif, baru klakson itu bunyi. Nah, jadi kan sama aja cara kerjanya. Makanya ini diberikan arus positif dan negatif. Nah, kita ambil dari bawaan si klakson bawaan motor ya. Jadi kita ambil dari bawaan motor yang masuk klakson 2 biji tadi ya, 2 buah tadi. Kita masukin aja langsung sini. Jadi bebas saling tukar. Nah, ketika sudah diberikan arus antara positif dan negatif, jadi relay ini akan menyambungkan angka 30 dan 87. Makanya ada arus positif. Nah, makanya saya bilang relay ini hanya membutuhkan 1 kabel keluar. Jadi nggak 2 ataupun 3 ya, jadi hanya 1 yang dipakai, yaitu tetap dari aki tadi. Jadi istilahnya ini kabel ini terus ya terhubung di sini kan, garis lurus di sini dengan bantuan relay ini, jadi dia akan terputus. Nah, jadi kalau ini nggak dikasih arus, ini nggak akan terhubung ya guys ya. Jadi fungsinya hanya seperti itu, fungsi relay. Karena kita mengambil arus dari aki langsung ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, jadi cara kerja relay ini sudah berfungsi. Jadi ini udah kita pasang ya. Jadi yang 85 dan 86 ini kita ambil dari bawaan klakson di sepeda motor ya, yang 2 biji tadi, yang 2 buah tadi kita masukin di 86 ini. Sudah kita masukin, jadi kontak kita on. Kalau tombol klakson yang di motornya belum kita pencet, jadi salah satu 85 dan 86 ini belum bekerja karena kan mungkin salah satunya udah ada yang standby ya. Kalau di Yamaha kan pasti api positifnya udah standby. Nah, yang negatifnya belum karena saklar klakson belum kita pencet. Nah, ketika kita sudah pencet saklar klakson akan mengirimkan arus negatif ya ke 86 ataupun 85. Nah, baru dia 30 dan 87 ini terhubung dan kemudian memberi arus di 87 ini. Dan ini kita lariin ke klakson. Nah, klakson ke positif. Dan gimana negatifnya klakson ini? Jadi negatif ini langsung aja kita hubungkan ke bodi masanya ya, ke rangka ataupun bodi rangka sih istilahnya, yang besi ya yang terhubung dengan masa. Nah, jadi hanya seperti itu kerjanya. Begitupun dengan lampu ya, lampu juga positifnya kita taruh di lampu satu dan satunya langsung aja kita tempelkan di masa. Nah, kalau di lampu kan ini nggak langsung ke bohlam ya pastinya ya, langsung kita masukin ke saklar dulu, saklar yang buat menghidupkannya, baru dia nanti ke jauh dekatnya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Dan begitupun di bending starter ya, ataupun switch starter yang cara kerjanya pun sama dengan relay, karena di bending starter ini kita beri api positif dan negatif aja ini udah nyambung ya. Karena ini lebih simpel kalau di switch starter ataupun bendik, sedangkan kalau di relay kan ada angka-angkanya yang buat kita agak sedikit bingung. Jadi intinya 85 dan 86 ini harus ada arus yang terputus ke saklar ya guys ya. Jadi makanya lebih baik bawaan dari kabel bodi motor tersebut yang nempel di klakson 2 buah ini ya. Karena kalau kita langsungin semua, ini positif sudah nyambung, negatif sudah nyambung, ya ini akan terhubung terus nantinya ya. Makanya diputus salah satu. Kalau di Honda kan yang memutus arus di saklar api ya, api positif. Sedangkan kalau di Yamaha kan dia biasanya masanya yang diputus arus oleh saklar ya. Jadi yang positif yang standby. Oke, jadi seperti itu aja.
Dan selanjutnya kita coba tes relay ini bekerja atau tidak ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang sedikit bingung gimana sih cara ngetes si relay ini berfungsi atau tidak. Jadi cukup simpel, seperti yang saya bilang tadi, antara 85 dan 86 ini harus kita beri arus positif dan negatif ya. Nah ini 85 ya, jadi ini 85, ini 86. Jadi terserah bebas, mau ini yang positif atau negatif sama aja. Oke, sekarang kita cek dulu ini ada apinya nggak. Nah ini ada ya. Sekarang 86 kita tempelin aja langsung. Tuh ini udah nggak lekat ya. Nah dia nanti akan bergerak, akan cetek-cetek ya. Nah ini berarti tanda relay ini berfungsi ya. Jadi antara 30 dan 87 tadi terhubung ya ketika kita beri arus kan. Nah jadi sebenarnya simpel sama dengan switch starter tadi ya. Mungkin angka-angka yang buat kita bingung. Nah, jadi yang kita butuhkan hanya keluaran api yang dari 87 aja, satu kabel aja yang kita langsung tempelkan ke klakson ataupun ke variasi teman-teman lainnya ya yang membutuhkan arus positif. Dia butuh arus stabil, makanya langsung dari aki ya, kita jumper langsung dari aki. Makanya harus membutuhkan relay untuk memutus arus ya. Oke. Mungkin sampai di sini teman-teman paham ya, mudah-mudahan teman-teman paham, dan jika ada yang kurang paham silakan tanya-tanya di kolom komentar. Dan sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, seperti biasa tonton video-video Altan Motor sampai habis. Jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa berlangganan terus video-video saya terbaru, dan mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Oke, cukup sekian dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.